Bapak Ibu hadirin pemirsa CNBC Indonesia, kembali bersama kami dalam CNBC Indonesia Central Banking Forum 2026. Kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk acara hari ini Bapak Ibu. Baik, kembali bersama saya Syarifah Rahma yang akan memandu jalannya sesi diskusi kali ini dengan tema sekali lagi adalah ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi volatilitas nilai tukar global. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan bersama pemaparan yang disampaikan oleh para panelis kita di sini dan langsung saja kita akan berdiskusi lebih dalam. Untuk itu izinkan saya untuk mengundang para narasumber bergabung ke atas panggung. Kepada Bapak Erwin Gunawan Hutapea selaku Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas DPMA Bank Indonesia. Dan berikutnya kami undang Bapak Nur Faisal Ahmad selaku Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi DJSEF Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kami undang juga kepada Bapak David Sumual, Chief Economist BCA. Dan berikutnya kami undang Bapak Muhammad Faisal selaku Direktur KOR Indonesia. Apa kabar? Selamat pagi menjelang siang Bapak-Bapak. Sudah siap ya dengan catatannya semua masing-masing karena tadi juga sebetulnya presentasi atau pemaparan dari tiap-tiap panelis juga sudah cukup menarik begitu. Namun saya akan kembali mungkin mempertegas ya dari setiap panelis kita seberapa kuat sebetulnya fundamental kita. Dari posisi nilai tukar rupiah kita, kemudian dari berbagai kebijakan tentunya dari sisi fiskal, kemudian dari overall keseluruhan begitu di tengah tantangan yang kita hadapi saat ini. Saat ini mungkin tone-nya sebetulnya dari banyak pihak itu masih khawatir ya Pak ya, masih ragu-ragu, masih mungkin agak sedikit bingung karena begitu banyak ketidakpastian yang terjadi dengan volatilitas dari harga komoditas begitu ya, dari pantauan akan kondisi Amerika Serikat dan juga Iran yang tidak menentu begitu kemarin. Seperti yang disampaikan oleh Bu Destri tadi ya, kemarin tampaknya sudah mulai ada kesepakatan, tapi dalam pertemuan yang terakhir ini juga masih belum ternyata begitu. Nah, jadi saya ingin kembali mempertegas dari tiap-tiap panelis kita, pandangan akan seberapa kuat fundamental Indonesia dalam menghadapi tekanan yang ada saat ini. Mungkin dari Pak Erwin terlebih dahulu seperti apa Pak? Mungkin dari volatilitas nilai tukar kita yang ini menjadi salah satu indikator paling penting dan paling cepat dalam mencerminkan sentimen pasar terhadap suatu negara. Silakan Bapak. Ya, makasih Mbak Syarifah. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin dalam kesempatan diskusi kali ini kami ingin kembali menekankan bahwa dalam konteks fundamental terkait dengan rupiah, kita meyakini setidaknya dari 3 indikator fundamental yang kami akses dan kami amati, nilai tukar rupiah atau rupiah itu berada pada kondisi yang baik. Yang pertama tadi sudah disampaikan mengenai inflasi. Ya. Dari sisi inflasi kita lihat bahwa inflasi angka terakhir yang kita miliki, inflasi kita terjaga di 3,48 dengan angka inflasi inti yang juga berada dalam koridor yang kita jaga dalam tahun ini. 3,48 itu berada dalam koridor 2,5 plus minus 1. Sehingga dari sisi inflasi fundamental kita menunjukkan bahwa stabilitas nilai rupiah dalam konteks inflasi itu terjaga. Kemudian yang kedua, dari sisi defisit transaksi berjalan, tadi beberapa narasumber juga sudah menyampaikan bahwa dalam jangka menengah panjang ya, neraca perdagangan kita menunjukkan performance yang baik. Dan terakhir di kuartal 4 2025 kita mencatat memang defisit 0,69 tapi masih berada dalam kisaran toleransi kita. Nah ini sekarang kita tinggal menunggu angka kuartal 1 2026 neraca perdagangan kita seperti apa. Kemudian yang ketiga, fundamental yang kita gunakan untuk satu menjaga stabilitas dan juga memfasilitasi
seluruh pembayaran luar negeri adalah cadangan devisa. Angka cadangan devisa kita terakhir 148 miliar US dollar. Angka ini masih memenuhi 6 bulan kewajiban untuk kita melakukan pembayaran impor. Sehingga dengan 3 angka itu kami meyakini bahwa dari sisi fundamental rupiah kita baik-baik saja. Meskipun dari sisi dinamika volatilitas yang ada di global saat ini, sebagaimana mata uang lainnya, ya kita bukan negara yang imun terhadap pergerakan di global, sehingga nilai tukar juga menjadi bagian dari shock absorber untuk melakukan adjustment. Kemudian yang terakhir tentu saja kami meyakini dengan fundamental itu dan prospek pertumbuhan ekonomi kita yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur Faisal, Pak David dan juga Pak Muhammad Faisal, bahwa ke depan kita yakin pertumbuhan ekonomi kita akan baik, sehingga itu ditambah dengan komitmen Bank Indonesia untuk terus berada di pasar untuk menjaga stabilitas, maka kami yakin dalam jangka menengah panjang setelah gonjang-ganjing di global ini bisa kita lewati, rupiah akan punya harapan untuk tren menguat ke depan. Nah ini tinggal kita harus sabar melihat kapan selesainya persoalan yang ada di Iran. Demikian Mbak Sarifah. Oke baik, terima kasih Pak Erwin. Next saya ke Pak Nur Faisal ya. Pak Nur Faisal, kebijakan fiskal saat ini juga terus menjadi sorotan Pak. Seberapa jauh tentunya kemampuan dari kebijakan fiskal kita, dari APBN kita sebagai shock absorber begitu ya, seperti yang tadi disampaikan. Nah tapi seperti apa mungkin strategi ataupun juga langkah dari Kemenkyu untuk memastikan bahwa APBN kita tetap aman Pak. Volatilitasnya sekali lagi cukup besar, concernnya mungkin balik lagi tadi ke subsidi ya Pak ya, berkaitan dengan harga minyak dunia yang saat ini juga bahkan hari ini kembali lagi di atas level $100 Amerika Serikat per barel begitu. Nah ini seperti apa mungkin kekuatan ataupun juga dari Kemenkyu sendiri bisa memastikan bahwa APBN kita tetap aman di kondisi saat ini? Ya, makasih Mbak Sarifah, Bapak sekalian. Tentunya APBN kita jaga ya, karena maksudnya kita menjaga itu APBN sehat, ekonomi juga bisa dapat tumbuh. Itu sebagian paket yang kita jaga. Jadi kalau tadi kita sampaikan bahwa APBN per Maret aja itu bisa tumbuh dengan baik dalam artian pajak masih bisa, penerimaan bisa tumbuh 10,5% gitu ya. Dan memang belanja karena kebijakan kita ingin mendorong pertumbuhan, kemarin Q4 2025 berhasil, sekarang kita kawal lagi di Q1 2006, ini belanja memang di Q1 ini sampai 31,4%. Ini kan bagian dari strategi pemerintah mengelola APBN. Tapi tentunya alokasi-alokasi tadi untuk dari sisi subsidi ya, kompensasi tetap kita jaga, ruangnya masih ada. Karena kalaupun tadi bicaranya global pasti kita pantau. Jadi APBN memang kita dari sisi asumsi dasarnya untuk ICP kita di set di 70 gitu ya. Memang kita pantau terus, misalkan hari ini sampai dengan year to date-nya ke 78, kita lihat pantau lagi, tapi ruang-ruangnya tetap ada untuk kita biswakan. Karena dengan tadi kita punya pengalaman bisa menjaga APBN itu sebelumnya di bawah 3%. Sama juga sekarang kita punya ruang, nanti pasti ada, sekarang kita sedang berproses untuk efisiensi berikutnya. Karena juga di sini kita punya ruang selain efisiensi, realokasi, ya, kita juga masih punya cash buffer. Tentunya dengan mantau ini nanti kita bisa adjustkan secara bertahap. Tapi poin yang penting bahwa APBN akan menjadi shock absorber utama pada kondisi seperti ini. Demikian mungkin Pak. Oke baik Pak Nur Faisal, terima kasih. Saya ke Pak David Sumual ya dari Chief Economist BCA. Pak David, seperti apa mungkin Anda juga menyebutkan tadi dalam presentasi disampaikan bahwa posisi rupiah saat ini netral, level REER-nya, REER-nya menunjukkan undervalued, tapi ada tapinya nih Pak, level CADEV-nya berkurang begitu. Nah seperti apa mungkin dari Anda juga melihat overall ya indikator-indikator apa yang perlu menjadi concern, tentu tidak hanya dalam jangka waktu saat ini saja, tapi mungkin positioning dalam 6 hingga 12 bulan ke depan begitu Pak. Apa yang menjadi potensi ataupun juga faktor apa yang perlu diperhatikan begitu agar tentunya volatilitas yang saat ini sebetulnya sudah dijaga baik oleh Bank Indonesia ya, karena tadi disampaikan juga secara volatilitas sebetulnya range kita tidak terlalu besar begitu. Nah agar posisi ini at least mempertahankan volatilitas ini masih bisa terus dijaga dengan kondisi yang masih penuh ketidakpastian saat ini Pak David. Baik,
Seperti saya sampaikan tadi Bu Sarifah, jadi memang kalau kita perhatikan hampir semua mata uang tadi kan melemah ya terhadap US dollar karena concern jangka pendek. Ya, concern jangka pendek itu kalau kita perhatikan yang utama sekarang tentu masalah harga minyak nih. Sampai seberapa lama harga minyak ini akan bertahan di posisi yang relatif tinggi. Ya. Nah, kalau dilihat memang tadi asing yang di SBN, asing yang di ekuitas ya, itu kecenderungannya memang kan mereka out dulu karena mereka concern jangka pendek tersebut. Tapi kalau yang dari SRBI catatan saya malah ini naik ya. Jadi memang tadi seperti disampaikan oleh Pak Erwin juga, daya tarik SBN maupun daya tarik daripada SRBI ini juga mungkin harus kita jaga juga gitu ya. Kalau dari SRBI ini kan sudah cukup bagus, sekarang masuk 32 triliun dana asing year to date. Nah ini kan menambah bantalan juga buat buat ekonomi kita, buat devisa kita, sehingga juga bisa kita jaga volatilitas. Tapi persoalan-persoalan struktural yang sifatnya jangka menengah panjang tentu terus kita lakukan pembenahan. Ya. Jadi misalnya dari sisi energi, ya memang kita perlu ada pembenahan yang sifatnya menengah panjang. Contohnya ya bisa aja kita tiru apa yang dilakukan oleh negara-negara tetangga ya. Contohnya Tiongkok, mereka kan fokus sekali untuk renewable. Sekarang di sana juga 85%, 90% juga sudah mobil listrik, jadi kebutuhan BBM-nya juga berkurang. Storage-nya juga mereka besar ya, sehingga sekarang malah beritanya itu kan mereka bisa meminjamkan malah minyaknya dulu ke Filipina misalnya dan beberapa negara lain. Nah itu juga mungkin yang sifatnya jangka panjang, yang sifatnya contingency plan, dan juga ya kita terus harus melakukan skenario analisis karena tidak ada yang tahu ya ke depan ini posisinya apakah bisa cepat seperti tahun lalu 2 minggu selesai, apa ini berlarut-larut. Kalau berlarut-larut ya kita harus siap juga dengan contingency plan tentunya yang sifatnya menengah panjang. Oke, tadi skenario analisis ya, tadi perlu dipersiapkan tentunya. Nah, saya ke Pak Faisal ya dari Core Indonesia sendiri. Mungkin kita belajar dari sejarah dulu deh Pak ya, untuk kita melihat ya skenario-skenario apa yang possible, skenario apa yang mungkin terjadi dan bagaimana mungkin langkah-langkah mitigasi dan juga kebijakan perlu dilakukan baik dari sisi moneter maupun juga dari sisi fiskal. Tapi ketika kita compare Pak dengan sejarah-sejarah sebelumnya, kita menghadapi krisis di tahun 98, kemudian di saat pandemi COVID-19 juga begitu ya di tahun 2020. Nah, apa yang menjadi pembeda utama di krisis ataupun juga kondisi yang cukup menantang yang terjadi saat ini dengan periode-periode ataupun juga kejadian-kejadian krisis-krisis sebelumnya, dan apa yang menjadi pembeda dan menjadi kunci Pak untuk kita perlu aware terhadap hal ini agar kita bisa menerapkan ataupun juga membuat skenario yang tepat begitu. Seperti apa Pak Faisal? Dari sekian banyak indikator yang perlu kita lihat itu beberapa diantaranya adalah bagaimana sektor real, kemudian kondisi fiskal, ya, termasuk diantaranya kondisi di sektor keuangan. Ya. Nah, sektor real kalau kita bandingkan dengan kondisi 98, mungkin juga tahun 2020 kemarin pada saat pandemi ya. Nah, sektor real di 98 sebetulnya relatif rapuh pada saat itu, walaupun kita memulai tahun 97 itu dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, di 2020 menjelang COVID ya, nah ini relatif lebih kuat sektor realnya, tapi kita tahu kemudian setelah dihantam oleh COVID ini sektor real mengalami pelemahan yang sangat signifikan lah menurut saya. Dan ini yang sampai dengan saat sekarang kita perlu segera balikan ya kondisinya, karena kalau melihat dari bagaimana misalnya dampaknya terhadap kelas menengah misalnya, ini kelas menengah ini terus mengalami penurunan sejak 2020 sampai dengan sekarang. Nah jadi ini adalah bantalan konsumen yang penting untuk dunia usaha, termasuk diantaranya industri. Nah namun dalam beberapa waktu terakhir, nah ini ada menurut saya ada beberapa indikasi yang cukup baik ya, karena kalau tidak salah 5 bulan menjelang akhir 2025, nah ini indeks penjualan retail itu terus mengalami peningkatan dan naik terus sampai dengan 3 bulan pertama tahun 2026. Nah jadi cukup panjang, kurang lebih 8 bulan, yang mana kalau dibandingkan dengan
masa-masa sebelumnya pasca COVID terutama, itu agak jarang kita mengalami positif tren untuk indeks penjualan retail atau konsumsi lah ya. Nah, walaupun mungkin tadi kelas menengah mengalami penurunan, tapi secara agregat ini ternyata mengalami tren positif dan mempengaruhi juga pada akhirnya sektor hulu industri. Nah, sehingga kita bisa melihat Purchasing Managers Index manufaktur pun positif ya. Positif dari kuartal 4 tahun lalu sampai dengan sekarang. Di bulan Maret kemarin walaupun perang pun kemudian masih relatif terjaga ya. Nah, jadi paling tidak itu kita bisa lihat bagaimana tingkat ketahanan global ketahanan ekonomi pada saat sekarang ya di sektor real. Nah, yang kedua memang adalah sorotan di fiskal ya. Dan kalau fiskal ini memang warisan daripada saat pandemi, ini semua negara termasuk Indonesia ini mengalami memang peningkatan tingkat utang yang cukup signifikan ya. Dan ini yang saya pikir memang perlu dikelola dengan lebih baik manajemennya. Nah, oleh karena itu seperti saya katakan tadi ya, menjaga defisit fiskal untuk tidak lebih dari 3% ya. Walaupun memang ada nanti konsekuensi trade off dan lain-lain, itu tetap menjadi penting untuk menjaga trust ya, confidence daripada pelaku usaha dan juga masyarakat ya terhadap tata kelola fiskal. Saya pikir itu yang krusial juga pada saat sekarang. Dan yang membedakan tentu saja juga dari sisi kelembagaan dan bagaimana sektor keuangan ya, apalagi kalau dibandingkan dengan krisis tahun 98 ya, ini dari sisi kekuatan kelembagaan dan juga sektor keuangan saat itu dibandingkan dengan sekarang jelas jauh lebih baik ya pada saat sekarang, dan mungkin juga karena belajar daripada krisis-krisis tahun sebelumnya. Jadi daya tahan atau juga antisipasi lah ya terhadap krisis itu menjadi lebih baik pada saat sekarang. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Faisal. Saya kembali lagi ke Pak Erwin ya. Pak Erwin, tadi seperti yang disampaikan dan seperti yang kita ketahui juga begitu ya, bahwa tidak hanya rupiah saja yang cukup tertekan terhadap dolar Amerika Serikat, tapi juga mata uang negara peers kita ya, yang bahkan semenjak perang begitu ya antara Amerika Serikat dan Iran, pelemahannya sebetulnya lebih dalam compare to rupiah begitu ya, IDR dan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, tapi strategi lebih lanjut Pak, ketika kondisi ini masih penuh ketidakpastian, kita masih belum tahu skenario apa yang akan terjadi ke depannya begitu ya. Strategi dan kekuatan dari Bank Indonesia untuk tetap menjaga rupiah agar tetap stabil Pak, skenario-skenario ke depannya seperti apa dan sejauh mana tentunya efektivitas intervensi baik tadi yang disampaikan di pasar spot, DNDF dan juga SBN dalam meredam tekanan rupiah ini seperti apa dan skenario-skenario ke depan yang dipersiapkan oleh Bank Indonesia. Ya, makasih Mbak Sarifah. Izin saya menggunakan analogi ya. Saya share beberapa pemikiran yang tadi disampaikan Pak Muhammad Faisal. Jadi kalau kita analogikan nilai tukar itu seperti suhu badannya manusia. Suhu badan itu kan ada faktor-faktor fundamental yang mempengaruhinya, kemudian ada faktor-faktor yang sifatnya jangka pendek. Tadi Pak Muhammad Faisal sudah menyampaikan beberapa poin terkait bagaimana kita agar menjaga fundamental ekonomi. Termasuk beberapa hal tuh, pertumbuhan ekonomi, kemudian efisiensi, dan kemudian beberapa hal yang memang memberikan perspektif dan persepsi positif dari yang namanya investor dan stakeholder global kita. Sehingga memang arus investasi baik itu yang sifatnya jangka panjang maupun jangka pendek itu masuk ke ekonomi kita. Nah, di luar itu ada faktor-faktor yang sifatnya jangka pendek. Jadi kalau ibaratnya kita itu suhunya sedang lagi demam, ya obat yang paling baik itu mencari sumber penyakitnya apa, dicari antibiotik yang sesuai. Memberikan Panadol saja itu pasti tidak akan sustain gitu ya. Sehingga yang kami lakukan di Bank Indonesia tadi Bu Destri sudah share beberapa hal, ya antara lain kita mendorong berkembangnya LCT agar ketergantungan terhadap US dollar sebagai media of payment itu bisa dikurangi, ada currency lain. Ya kita sudah kerjasama dengan beberapa negara antara lain Yuan, kemudian termasuk Malaysian Ringgit, Thai Baht ya, dan beberapa yang akan kita terus kembangkan. Kemudian Bank Indonesia juga akan fokus dalam konteks
ya kita mendorong atraktivitas aset rupiah. Ini sifatnya pastinya ya enggak jangka panjang, ya jangka pendek to medium term mungkin. Kita mendorong agar aset rupiah kita lewat SRBI melakukan adjustment agar investor global kembali datang. Ya. Karena kalau mereka keluar terus ya kita pasti bleeding, kita nggak kuat. Karena tekanan nilai tukarnya ya akan masif. Ya. Kemudian kita juga mendorong melakukan relaksasi pada beberapa pengaturan kami terkait dengan penjualan US dollar. Jadi beberapa kewajiban underlying penjualan US dollar itu kita relaksasi. Nah di sisi lain, tadi Bu Destri juga sudah sampaikan, dalam konteks permintaan terhadap US dollar, kita coba lihat lagi. Karena kita pengennya adanya kebutuhan US dollar di domestik itu ya punya kaitan dengan kegiatan ekonomi. Ada underlying kegiatan ekonominya. Kita tidak ingin siapapun melakukan pembelian US dollar untuk tujuan sebut saja spekulasi. Nah sehingga pengaturan kami terkait dengan kewajiban underlying untuk pembelian US dollar yang tanpa underlying, tadinya kan 100.000 per nasabah per bulan, itu kita agak turunkan sedikit menjadi 50.000. Di luar ada komunikasi yang kurang tepat, seolah-olah Bank Indonesia melakukan pembatasan pembelian US dollar. Kita tidak membatasi. Sepanjang ada kegiatan ekonominya, mau beli US dollar berapapun silakan. Tapi kalau tidak ada underlying kegiatan ekonominya, ya itu yang kita coba atur. Ya dulu 100.000 ya sekarang 50.000 saja per nasabah per bulan. Nah setelah itu semua kita lakukan, strategi operasional yang disebut intervensi itu ya mirip-mirip Panadol sebenarnya. Ya ketika nilai tukar volatilitasnya berlebihan, ya kita akan standby di pasar untuk memastikan mekanisme pasar bekerja dengan baik, price discovery-nya berjalan secara wajar, tidak menimbulkan kekhawatiran kepada para pelaku ekonomi, Bank Indonesia akan masuk untuk memastikan semuanya bekerja dengan baik. Nah tadi kalau Mbak Sarifah nanya bagaimana efektivitasnya sejauh ini. Tadi beberapa data kita sudah coba paparkan, komparasi kita dengan beberapa peers. Baik itu sejak perang ataupun sejak awal tahun. Ya rupiah relatif comparable. Agak aneh juga kalau dalam situasi semua negara mata uangnya melemah terhadap US dollar, tiba-tiba rupiah menguat. Itu anomali. Ya, karena gerakannya semuanya ya melemah. Ya kita melemah. Kalau bisa kita melemahnya jangan yang paling gede. Ya kita melemahnya terukur. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan dan tentunya kami berharap ya kita semua lewat sinergi kolaborasi dengan otoritas dan juga Bapak Ibu sebagai pelaku pasar, pelaku ekonomi, ya kita berada pada bagian dari mengupayakan agar rupiah itu bisa terkelola volatilitasnya dan tetap memberikan kepercayaan kepada pelaku ekonomi. Mungkin itu dari saya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Erwin. Next saya kembali ke Pak Nur Faisal ya. Tadi dari kebijakan fiskal, kemudian tadi kan sempat disampaikan concern terhadap capital outflow ya. Ini juga menjadi perhatian juga Pak akhir-akhir ini ya, capital outflow yang kerap terjadi. Nah evaluasi dari DJSEF melihat hal ini dan langkah-langkah yang dilakukan mungkin dari Kementerian Keuangan sendiri begitu ya, strategi yang dilakukan melihat hal ini dan menahan mungkin capital outflow yang terjadi so far, sejauh apa sebetulnya bisa ditahan juga dari Kementerian Keuangan dan tentu mungkin strategi juga Pak dari Kementerian Keuangan melihat volatilitas global yang juga sering diikuti dengan kenaikan imbal hasil obligasi Pak. Ini kan artinya perlu ada strategi dari pemerintah untuk mengelola biaya utang negara agar tetap efisien. Nah ini seperti apa Pak sejauh ini? Tadi dua pertanyaan saya combine jadi satu, silakan langsung saja Pak Nur Faisal. Ya, terima kasih Mbak. Jadi tadi ya kita lihat bahwa pasti dari dampak global ada risk off ya, dampaknya ke Indonesia juga kita lihat dibandingkan peer masih dapat dikendalikan sebagai sampaikan oleh Pak Erwin tadi. Kemudian kalau kita melihat memang akan melihat dari SBN, SRBI ya, dan saham untuk capital outflow ya terutama di pasar saham dan SBN memang kami lihat walaupun pasti akan terus kita pantau ya, yield SBN 10 tahun memang kembali turun tuh. Dan tadi sampaikan yang spread USD dengan SBN 10 tahun
tadi di kisaran di 226 BPS, memang kami compare lah dengan Januari 2005 masih menarik. Jadi sebenarnya kami optimis nih Mbak Sarifah sekalian, ketika apetit investor global kembali kan off-road ke emerging markets gitu kan. Saya kira SPN kita akan menjadi pilihan yang pertama. Kemudian juga kalau dari saham memang ada outflow, memang separuh outflow di bulan Maret, tepatnya di kalau lihat 18,8 triliun. Ini tadi sampaikan ada faktor teknis seperti transaksi negosiasi korporasi yang tidak mengubah ultimate beneficial owner-nya, sehingga besar outflow Maret yang tidak sepenuhnya mencerminkan asli jual investor asing di pasar saham. Tapi kalau kita lihat dari sisi katakanlah semoga ini perang sebenarnya semakin membaik gitu ya. Demikian juga kalau dari hasil interim review FTSE yang mempertahankan status secondary emerging markets pada Indonesia, saya kira membawa tren IHSG-nya masih kembali menguat. Kemudian kalau dari sisi kami menekankan bahwa fundamental domestik ya tadi sampaikan Pak Erwin tetap kuat. Jadi inflasi terkendali, cadangan devisa memadai, fiskal terjaga dan koordinasi antara otoritas ini juga terbangun dengan baik. Kemudian kalau tadi bicaranya adalah bagaimana pemerintah mengelola pembiayaannya, debt managementnya. Pasti kita punya strategi ya biasanya prudent, kemudian juga fleksibel dan berbiaya yang efisien lah, gitu, efisien. Memang dengan kondisi sekarang kita mencoba tetaplah dari sisi domestik menjadi pembiayaan utama. Di kisaran memang sekarang di 85%, atap dana eksternal ada, kita jaga di kisaran 30-35%. Ini juga untuk mengurangi risiko dari nilai tukar. Kemudian juga dari sisi diversifikasi, kalau tadi sampaikan juga Pak David kan, kita tidak hanya dari sisi yang normal, perbedaan global bond dari sisi USD ataupun Euro, JPY, Samurai, tapi sekarang juga pada currency yang lain, baik dengan kangguru bondnya ataupun kemarin dengan dimsambannya. Tentunya secara besaran pemerintah konsisten untuk menjaga rasio hutang, sampaikan kembali ya. Selain tadi defisit 3%, tapi dari rasio hutang kita jaga di bawah 60%, pasti kisarannya sekitar 40% lah. Sehingga tetap tadi yang pesannya adalah ruang fiskal, kepercayaan pasar kita jaga ya walaupun dari dinamika global yang meningkat. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Nur Faisal. Meskipun tadi sebetulnya dari poin menjaga strategi untuk menjaga defisit ini sebetulnya bisa kita perdalam lagi ya Pak ya. Karena ini memang menjadi pertanyaan sekali begitu ya, seperti apa tentu langkah yang dilakukan oleh kementerian untuk bisa menjaga defisit ya tetap di bawah 3% walaupun tadi kebutuhan ataupun juga belanja yang meningkat ya di tengah kondisi saat ini. Bapak Ibu kita akan jeda terlebih dahulu, semakin panas diskusi kita ya, namun kita akan tahan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Dan nanti kita akan kembali lagi sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia Central Banking Forum 2026. Kami akan kembali usai jeda berikut.